Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi pemanfaatan peta terkait jaringan transportasi. Ayo simak video berikut dengan seksama ya. Tujuan pembelajaran, 1. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami konsep dan perencanaan transportasi dengan baik. 2. Mampu menginterpretasi peta jaringan transportasi yang ada di wilayah Anda dengan baik. Transportasi merupakan salah satu objek kajian geografi yang berkaitan dengan interaksi antar wilayah. Transportasi menjadi tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah di muka bumi. Sedangkan jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. Oleh karena itu wilayah yang dihubungkan tidak tertutup pada dua wilayah saja, tetapi banyak wilayah sehingga membentuk sebuah jaringan transportasi sehingga setiap wilayah saling berhubungan dengan wilayah lainnya. Transportasi berdasarkan tujuan. A. Berdasarkan tujuan pergerakan. Pergerakan ini berawal dari rumah yang memiliki tujuan pergerakan ke tempat kerja, ke tempat pendidikan, ke tempat belanja, dan ke tempat sosial dan rekreasi. Atau disebut pergerakan rutin. B. Berdasarkan waktu, pergerakan ini dibedakan pada jam sibuk dan bukan jam sibuk. C. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi, pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kepemilikan kendaraan. Sistem jaringan jalan terdiri atas 1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jalan umum menurut fungsinya, UU Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 8, dikelompokkan ke dalam 1. Jalan arteri, 2. Jalan kolektor, 3. Jalan lokal, 4. Jalan lingkungan. Jalan umum menurut statusnya, Gunardo, 2014, 61, dikelompokkan ke dalam 1. Jalan nasional, 2. Jalan provinsi, 3. Jalan kabupaten, 4. Jalan kota, 5. Jalan desa. 1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, kota, antar ibu kota kabupaten, kota dan jalan strategis provinsi. 3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 5. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Tugas LKPD, petunjuk. 1. Perhatikan gambar map di atas atau buka link map SMAN 1 Gringsing. Lihat di deskripsi video ini. 2. Identifikasilah 5 nama jalan di lingkungan SMAN 1 Gringsing berdasarkan statusnya. 3. Tulis di kolom komentar. 4. Selamat mengerjakan dan selalu bahagia.